Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anakku yang hebat? Pak Guru doakan semoga sehat selalu dan tetap semangat. Tentunya jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sana bersama Pak Guru Ismail. Sebelum belajar jangan lupa anak-anak hebat Pak Guru untuk berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita kerjakan senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah nak, pada pertemuan kali ini pembelajaran kita adalah tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan. Pembelajaran 1, bermuatan bahasa Indonesia IPA IPS. Ya, kita mulai itu pada bahasa Indonesia yaitu mengenal surat undangan. Pada zaman dahulu kala, surat merupakan alat komunikasi penting bagi masyarakat. Meskipun sekarang zaman sudah berkembang dengan kemajuan teknologi, tapi sekarang menulis surat masih banyak dilakukan. Surat adalah alat komunikasi tertulis antara seseorang atau lembaga dengan orang atau lembaga lainnya. Surat dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain surat pribadi, surat resmi, surat dinas, surat undangan, dan masih banyak yang lain. Surat undangan adalah surat yang dibuat untuk mengajak seseorang atau pihak tertentu untuk menghadiri acara-acara tersebut. Terdapat dua jenis surat undangan. Apakah itu anak? Yaitu surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi atau pribadi. Surat undangan resmi adalah surat yang digunakan sebuah instansi atau organisasi untuk mengundang orang lain secara formal. Surat undangan resmi menggunakan bahasa kosakata yang baku, dilengkapi dengan kop surat, tanda tangan penerima surat, dan stempel. Adapun surat undangan tak resmi adalah surat undangan dibuat seseorang untuk mengundang orang lain ke acara yang resmi. Contohnya surat undangan ulang tahun. Ya, inilah nak contoh surat undangan resmi. Di mana surat undangan resmi ada kop suratnya, bagian-bagiannya sekop suratnya, ada namanya, nama dan alamat tujuan, pembuka surat, isi surat, penutup surat, tanggal surat, dan si pembuat surat dan tanda tangannya. Nah, itulah ciri-ciri surat undangan resmi. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita masuk ke muatan IPA. Peristiwa menyuplin. Apa itu menyuplin? Anak-anakku, iya, menyuplin merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair. Menyuplin disebabkan oleh adanya suhu dingin. Beberapa peristiwa menyuplin adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah es kering. Es kering. Es kering merupakan karbon dioksida dalam bentuk padat. Es kering banyak digunakan dalam kehidupan sehari seperti untuk mengawetkan makanan. Yang kedua adalah kapur barus. Apa itu kapur barus? Iya betul. Kapur barus adalah zat padat yang mengeluarkan aroma. Ketika diletakkan pada tekanan dan temperatur ruang atau di dalam lemari, kapur barus akan makin hari makin kecil. Mengapa bisa terjadi anakku sekalian? Iya betul. Hal ini terjadi karena kapur barus mengalami penyupliman. Ya, kita menuju yang ketiga, salju. Apa itu salju anakku sekalian? Iya, betul sekali. Salju adalah bentuk padat air berupa kristal es. Kristal salju memiliki permukaan yang sangat tipis. Saat terkena udara, kristal salju menguap tanpa melalui proses mencair. Selanjutnya anak-anakku sekalian,
kita masuk ke muatan IPS. Upaya mengisi kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaan setelah berjuang keras dan atas kehendak Tuhan. Banyak tokoh pahlawan berjasa dalam kemerdekaan Indonesia. Untuk menghargai jasa para pahlawan, kita dapat mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan positif di masyarakat. Nah, anak-anakku sekalian, berikut kegiatan positif yang dapat mengisi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, menggunakan dan mencintai produk dalam negeri. Yang mana itu, warga negara Indonesia sebaiknya menggunakan produk dalam negeri karena produk lokal tidak kalah bagus dari kualitasnya dengan produk impor. Makanya, anakku sekalian, kalau pergi ke toko harus mencari barang produk dalam negeri, yaitu buatan anak bangsa sendiri. Yang kedua, melestarikan dan menjaga kesenian dan budaya bangsa. Indonesia memiliki beragam kesenian dan budaya. Kesenian dan budaya bangsa harus selalu dilestarikan. Ya, yang ketiga, berperan aktif dalam kegiatan organisasi dan sosial. Generasi penerus bangsa harus turut berperan aktif dalam organisasi dan sosial. Melalui partisipasi dan peran aktif tersebut, kita dapat meningkatkan kemampuan dan munculnya jiwa kepemimpinan dalam diri. Ya, itulah anak-anakku sekalian beberapa materi yang Bapak bawakan. Sekarang kita masuk ke soalnya. Ya, inilah beberapa soal yang anak-anakku harus kerjakan di buku tulisnya. Ya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan surat undangan? Yang kedua, tuliskan 2 jenis surat undangan berdasarkan sifatnya. Yang ketiga, jelaskan proses penyuplin pada kristal salju. Yang keempat, apa perilaku yang dapat dilakukan untuk mengisi kemerdekaan? Yang kelima, apa manfaat berperan aktif dalam organisasi dan sosial? Nah, untuk lebih jelasnya soal ini ada di buku pengayaan kalian yang Bapak bagikan, yaitu pada halaman 71, 5 nomor bagian B. Cukup sampai sini Bapak jelaskan materinya dan Bapak ucapkan banyak terima kasih. Ya, terima kasih anak sekalian. Ingat anak sekalian, setelah menonton jangan lupa like dan subscribe videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.